Stop scroll. Pernahkah kamu terbangun tengah malam, jam menunjukkan lewat pukul 2, suasana benar-benar sunyi, lalu tiba-tiba tanah bergetar pelan namun menusuk rasa? Banyak orang menganggapnya sekadar gempa biasa, tapi leluhur Jawa percaya jika gempa terjadi di tengah malam, apalagi menjelang pergantian tahun besar, itu adalah bahasa alam. Dan jika kamu weton wage, tanda ini diyakini bukan kebetulan. Tahun 2026 disebut sebagai titik balik nasib, antara naik drastis atau justru jatuh tanpa disadari. Sugeng rawuh sedulur kabeh. Selamat datang di channel ini, ruang untuk kita bersama-sama membuka kembali pesan leluhur, tanda alam, dan rahasia weton yang sering diabaikan di zaman sekarang. Di sini, kita tidak menakut-nakuti, tapi mengajak agar lebih eleng lan waspodo. Jika sedulur merasa konten seperti ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukungan panjenengan semua menjadi semangat agar kami terus berbagi tanpa putus. Dalam kepercayaan Jawa kuno, tengah malam bukan sekadar waktu tidur, melainkan saat di mana alam berada pada titik paling jujur. Suara manusia mereda, kesibukan berhenti, dan tabir antara kasat mata dan tak kasat mata diyakini menipis. Karena itu ketika gempa terjadi di waktu ini, para leluhur tidak pernah menganggapnya sebagai kejadian biasa. Primbon Jawa menyebutkan, gempa tengah malam adalah tanda alam sedang memberi peringatan, bukan ancaman, melainkan isyarat. Bukan semata bumi yang bergerak, tetapi keseimbangan hidup manusia yang sedang diuji. Leluhur percaya, alam akan berbicara lebih keras ketika manusia terlalu lama tidak mendengarkan suara batinnya sendiri. Gempa yang datang tanpa suara, tanpa peringatan, lalu pergi meninggalkan rasa gelisah. Itulah ciri gempa yang dipercaya membawa pesan batin. Banyak orang merasakan jantung berdebar, sulit tidur kembali, bahkan muncul rasa takut yang tidak jelas sebabnya. Ini bukan kebetulan. Menurut ajaran lama, itu adalah resonansi antara detaran bumi dan getaran jiwa manusia. Dalam catatan lisan para sesepuh, gempa tengah malam sering muncul menjelang perubahan besar, pergantian rezeki, pergeseran hubungan, atau perubahan arah hidup. Ada yang setelahnya bangkit dari keterpurukan, namun ada pula yang justru jatuh karena mengabaikan tanda tersebut. Semua kembali pada kesadaran masing-masing. Yang paling penting dipahami, gempa di waktu sunyi bukan untuk ditakuti, tapi dipahami maknanya. Alam tidak pernah menghukum tanpa sebab. Ia hanya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, entah dalam niat, perbuatan, atau cara manusia menjalani hidupnya. Dan disinilah kisah ini menjadi semakin menarik, karena tidak semua weton menerima dampak yang sama. Ada weton tertentu yang dipercaya lebih peka terhadap pesan alam. Salah satunya adalah weton wage, yang akan kita bahas lebih dalam pada bab berikutnya. Dalam perhitungan Jawa, weton wage bukan weton sembarangan. Ia dikenal memiliki energi batin yang tenang di luar, namun dalam di dalam. Orang wage sering tampak biasa saja, tidak banyak bicara, bahkan cenderung memendam perasaan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Leluhur menyebut wage adalah weton yang nyimpen rasa, peka terhadap perubahan sekecil apapun, termasuk perubahan yang datang dari alam. Berbeda dengan weton lain yang reaksinya terlihat jelas, weton wage sering merasakan dampak tanda alam lebih dulu di dalam hati. Saat gempa tengah malam terjadi, banyak wage tidak langsung panik, tetapi justru merasakan gelisah yang sulit dijelaskan. Dada terasa sempit, pikiran melayang ke masa lalu,
atau muncul rasa khawatir tanpa sebab yang jelas. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai getaran batin selaras dengan getaran bumi. Primbon Jawa mengajarkan bahwa weton wage berada di titik penjaga keseimbangan. Ia tidak diciptakan untuk hidup tergesa-gesa, melainkan untuk memahami arah. Karena itu, ketika keseimbangan alam terganggu, wage menjadi salah satu weton yang paling cepat menerima sinyal. Bukan karena lemah, tetapi karena jiwanya halus. Banyak kisah turun-temurun menceritakan, ketika tanda alam muncul dan wage mengabaikannya, dampaknya baru terasa beberapa waktu kemudian. Rejeki yang biasanya lancar mulai tersendat. Hubungan yang tadinya baik perlahan retak. Pekerjaan terasa berat tanpa sebab jelas. Semua terjadi pelan, tidak meledak-ledak, tetapi menggerogoti dari dalam. Inilah ujian khas wage, ujian yang tidak kasat mata. Namun sebaliknya, ketika weton wage mau eling lan waspodo, tanda alam justru menjadi pembuka jalan. Ada wage yang setelah gempa tengah malam justru memilih menata ulang hidupnya, memperbaiki niat, merendahkan ego, dan berhenti memaksakan kehendak. Hasilnya, dalam hitungan waktu, hidupnya berbalik arah. Rejeki datang dari jalur tak terduga, ketenangan batin kembali, dan arah hidup menjadi lebih jelas. Leluhur berpesan, wage bukan weton untuk menantang alam, tetapi untuk berjalan seirama dengannya. Maka wajar jika tanda seperti gempa tengah malam lebih terasa dampaknya pada wage. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada pesan penting yang tidak boleh diabaikan, terutama menjelang tahun besar seperti 2026. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa gempa tersebut bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari ujian nasib weton wage yang sesungguhnya yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Dalam hitungan para leluhur, tidak semua tahun membawa bobot yang sama. Ada tahun-tahun ringan yang lewat begitu saja, dan ada pula tahun berat, tahun ujian, ketika arah hidup seseorang bisa berbelok tajam. Tahun 2026 dipercaya masuk dalam golongan kedua, khususnya bagi weton wage. Bukan tahun untuk bersantai, melainkan tahun untuk menentukan sikap batin. Leluhur menyebut 2026 sebagai tahun penyaring. Siapa yang hidupnya selaras dengan niat baik, kejujuran dan kesabaran akan lolos dan bahkan diangkat derajatnya. Namun, siapa yang keras kepala, mengabaikan tanda dan terus memaksakan kehendak, akan merasakan hidup seperti ditahan tanpa sebab. Rezeki seolah ada tapi tak pernah benar-benar sampai. Kesempatan datang lalu menghilang begitu saja. Gempa tengah malam yang terjadi menjelang tahun ini dipercaya sebagai alarm awal. Bukan untuk menakuti, tapi untuk membangunkan. Bagi weton wage, alarm ini bekerja halus namun menghantam batin. Muncul rasa ingin berubah, tapi juga takut meninggalkan kebiasaan lama. Inilah momen paling berbahaya, ketika tanda sudah datang, namun manusia masih ragu untuk melangkah. Banyak pitutur Jawa menyebut, pada tahun-tahun seperti 2026, nasib tidak lagi ditentukan oleh kerasnya usaha semata, tetapi oleh kebersihan niat dan kelurusan hati. Weton wage yang selama ini memendam rasa, memikul beban orang lain dan sering mengalah, justru diuji. Apakah ia tetap sabar tanpa mengeluh, atau mulai menyimpan dendam dan kecewa? Jika wage memilih jalan kedua, hidup akan terasa semakin berat. Tapi jika memilih jalan pertama, nrimo kanthi eling, menerima dengan sadar dan tetap waspada, maka 2026 justru menjadi pintu pembuka. Banyak kisah menyebut, setelah melewati tekanan batin di awal tahun, wage yang lulus ujian akan merasakan perubahan besar. Ketenangan batin kembali, jalan rezeki terbuka, dan keputusan hidup menjadi lebih mantap. Tahun 2026 bukan tahun hukuman. Ia adalah tahun penentuan. Dan gempa tengah malam itu hanyalah penanda awal
bahwa waktu untuk bercermin dan menata ulang hidup sudah tidak bisa ditunda lagi. Namun ujian belum berhenti di situ, karena biasanya tanda besar selalu diikuti oleh tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Dan itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Leluhur Jawa percaya, tanda besar tidak pernah datang sendirian. Setelah gempa tengah malam mengguncang, biasanya muncul serangkaian tanda kecil. Halus, samar, dan sering dianggap sepele. Justru disinilah ujian terbesar Weton Wage berada. Karena tanda-tanda ini tidak datang dengan suara keras, melainkan menyelinap pelan ke dalam keseharian. Banyak Weton Wage mulai merasakan tidur tidak lagi nyenyak. Terbangun di jam yang sama berulang kali, khususnya antara pukul 2 hingga 3 dini hari. Tubuh lelah, tapi pikiran justru aktif. Ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan, seolah ada beban tak terlihat yang ikut terbangun bersama mata. Leluhur menyebut ini sebagai tanda kawigaten, isyarat agar seseorang mulai memperhatikan hidupnya. Tanda berikutnya sering muncul dalam bentuk mimpi. Bukan mimpi biasa, melainkan mimpi bertemu orang tua, leluhur, rumah lama, atau tempat yang penuh kenangan. Mimpi-mimpi ini sering terasa nyata dan meninggalkan rasa sedih atau rindu saat bangun. Bagi Weton Wage, mimpi seperti ini dipercaya sebagai panggilan batin, ajakan untuk kembali mengingat asal-usul, adab, dan niat hidup. Di sisi lain, urusan rizki juga mulai menunjukkan gejala. Bukan langsung hilang, tapi tersendak. Uang masuk tapi cepat habis. Usaha jalan tapi hasil terasa berat. Kesempatan datang namun selalu ada hal kecil yang membuatnya gagal di detik terakhir. Inilah yang oleh leluhur disebut rizki ketahan. Biasanya muncul ketika seseorang perlu berhenti sejenak dan membenahi arah. Hubungan dengan orang sekitar pun ikut diuji. Weton Wage yang dikenal sabar mendadak mudah tersinggung atau sebaliknya, terlalu banyak memendam hingga batin terasa sesak. Kesalahpahaman kecil membesar, bukan karena masalahnya besar, tapi karena emosi yang sudah lama tertahan. Semua tanda ini sebenarnya bukan untuk melemahkan, justru sebaliknya. Tanda-tanda kecil ini adalah peringatan lembut sebelum ujian yang lebih besar datang. Alam memberi kesempatan agar Weton Wage sadar lebih awal, tanpa harus dijatuhkan terlalu keras. Masalahnya, banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini, menganggapnya hanya stres, kelelahan, atau kebetulan semata. Padahal bagi Weton Wage, mengabaikan tanda kecil sama artinya dengan menutup telinga dari bisikan alam. Dan jika tanda-tanda ini terus diabaikan, maka ujian berikutnya tidak lagi datang dalam bisikan, melainkan dalam kejadian nyata. Lalu apa yang seharusnya dilakukan Weton Wage agar tidak salah langkah? Itulah yang akan kita bahas pada bab terakhir. Setelah tanda-tanda muncul, leluhur Jawa selalu menekankan satu hal penting. Jangan panik, tapi jangan meremehkan. Bagi Weton Wage, kunci utama bukan pada ritual berlebihan, melainkan pada laku hidup, cara bersikap, berniat, dan menata batin. Karena sejatinya, perubahan nasib selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Langkah pertama yang harus dilakukan Weton Wage adalah menenangkan batin. Hentikan sejenak kebiasaan terburu-buru dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Wage bukan weton yang kuat dengan paksaan, tetapi dengan kesabaran. Leluhur mengingatkan, saat batin terlalu penuh, pesan alam tidak akan terdengar. Maka luangkan waktu untuk diam, merenung, dan bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah jalan hidup yang ditempuh selama ini sudah lurus? Langkah kedua adalah menjaga lisan dan sikap. Weton Wage sering diuji melalui ucapan, baik ucapan sendiri maupun ucapan orang lain yang melukai.
Di masa seperti ini, setiap kata menjadi doa. Mengeluh berlebihan, menyimpan iri, atau membicarakan keburukan orang lain diyakini bisa memperberat langkah. Sebaliknya, menahan lisan dan memperbanyak sikap rendah hati akan menjadi pelindung tak terlihat. Langkah ketiga berkaitan dengan hubungan dengan orang tua dan leluhur. Banyak pitutur Jawa menyebut rejeki wage sangat terkait dengan restu. Mengingat orang tua, mendoakan mereka atau sekedar memperbaiki sikap kepada keluarga adalah laku sederhana yang dampaknya besar. Bukan soal mistis, tapi soal energi batin yang kembali seimbang. Langkah keempat adalah meluruskan niat mencari rejeki. Weton wage dianjurkan untuk menghindari jalan pintas yang melanggar nurani. Tahun-tahun ujian seperti 2026 akan menyaring niat. Rejeki yang datang dengan cara tidak jujur akan cepat hilang. Sementara rejeki yang datang dari niat bersih justru bertahan lama. Terakhir, yang sering dilupakan adalah nrimo kanthi eling. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami batas diri dan percaya pada waktu. Banyak weton wage gagal bukan karena kurang usaha, tetapi terlalu keras pada diri sendiri. Leluhur berpesan, ketika wage berjalan selaras dengan alam, nasib akan mengikuti dengan sendirinya. Gempa tengah malam bukan akhir cerita. Ia adalah titik sadar. Dan bagi weton wage, siapa yang mau mendengar dan memperbaiki laku hidupnya, tahun 2026 justru bisa menjadi awal dari nasib yang lebih terang dan bermakna. Sedulur kabeh, apapun yang terjadi di alam, sejatinya bukan untuk menakut-nakuti manusia, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Gempa tengah malam yang terasa sunyi dan menegangkan bisa jadi bukan guncangan bumi semata, tetapi panggilan agar kita berhenti sejenak dan bercermin. Terutama bagi weton wage, tahun 2026 bukan tahun untuk ditakuti, melainkan tahun untuk dipersiapkan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Ingatlah, weton bukan penentu mutlak nasib, tapi pengingat arah hidup. Nasib baik tidak datang dari ketakutan, melainkan dari sikap eling, sabar, dan rendah hati. Siapapun yang mau memperbaiki laku hidupnya, menjaga niat, serta menghormati sesama dan orang tua, insya Allah akan menemukan jalannya sendiri, meski perlahan, namun pasti. Terima kasih sedulur semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang dibahas bisa menjadi pitutur, bukan beban pikiran. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sesama weton wage agar tidak salah langkah menghadapi hari depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap eling, tetap waspada, dan semoga hidup kita selalu dalam lindungannya.